kalau gitu kakak buka dulu agenda kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu salamnya. Oke, terima kasih. Teman-teman, perkenalkan nama kakak Kak Sabrina. Kakak mengajar mata pelajaran ekonomi. Jadi hari ini insya Allah nanti kita akan bahas tentang materi pada mata pelajaran ekonomi yang nanti akan diujikan di SIMAK UI. Nah, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita agendakan, kemudian apa yang kita rencanakan hari ini dan apa yang kita pelajari hari ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Tuhan selalu melindungi jiwa, melindungi raga, memudahkan rezeki, menguatkan iman, melindungi juga kita dari segala mara bahaya dan wabah penyakit. Mudah-mudahan Tuhan selalu menyehatkan kita semua. Oke, kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Teman-teman, sebelum kita mulai untuk pembahasan soal SIMAK yang tahun 2021, ada beberapa informasi yang mau kakak sampaikan dulu kepada teman-teman, gak apa-apa ya? Oke. Nah, jadi insya Allah nanti kita akan membahas soal SIMAK untuk 12 soshum. Kakak kurang tahu ya, di sini apakah ada yang anak IPA tapi mau pindah ujiannya atau lintas jurusan untuk ke IPS. Pesan kakak yang pertama adalah kalau mungkin di antara teman-teman ada yang anak IPA kemudian mau lintas jurusan untuk ambil program studi IPS, maka dari awal sebisa mungkin belajarnya menyesuaikan dengan materi-materi soshum ya teman-teman. Jadi kalau nanti ada yang mau lintas jurusan, silahkan diyakinkan dari sekarang. Karena supaya teman-teman nanti nggak buang-buang waktu, jangan sampai nanti belajar awalnya saintek terus tiba-tiba baru kepikiran untuk pindah ke soshum. Karena meskipun dari saintek ke soshum pasti nanti akan ada beberapa penyesuaian karena mata pelajarannya itu tidak dipelajari ketika teman-teman masih ada di IPA. Kalau untuk anak IPS udah pasti cuma bisa ambil soshum gitu ya. Jadi itu pesan yang pertama. Kemudian pesan yang kedua teman-teman, kita bicara materi ya. Materi yang nanti ada di SIMAK UI itu sebenarnya hampir sama dengan materi yang akan diujikan di ekonomi UTBK. Kita bicaranya mata pelajaran ekonomi ya. Jadi materi ekonomi di SIMAK UI itu sebenarnya hampir sama, bahkan sekitar 85-90% itu materi yang ada di UTBK akan keluar juga di materi SIMAK UI. Jadi nanti ketika teman-teman bahas soal dengan kakak-kakak tentor di SG, misalkan teman-teman masih bahas tentang persiapan UTBK nih, itu sebenarnya sama aja teman-teman nyicil juga materi untuk SIMAK UI. Ini khusus untuk mata pelajaran ekonomi ya, gitu. Kalau variasi soalnya mungkin bisa jadi akan berbeda, tapi inti materinya tetap sama. Dan sebenarnya materi yang teman-teman pelajarin itu pun juga materi-materi dasar yang sudah pasti teman-teman sudah pernah dengar ketika teman-teman belajar materi dari sekolah. Kakak kasih contoh perbedaan untuk variasi soal ya. Misalkan gini. Sorry, sebentar. Nah, misalkan gini. Di UTBK, misalkan materinya penjumlahan ya. Kita ambil materi anak SD aja, cuma untuk sebagai gambaran apa sih yang dimaksud dengan perbedaan variasi soal. Misalkan materinya penjumlahan. Materi ini keluar di UTBK nih.
Contoh soalnya misalkan 3 ditambah 4 sama dengan titik-titik. Berarti soal ini merujuk kepada pertanyaan tentang hasil. Ini keluar di UTBK. Kemudian begitu disimak, itu yang ditanya 4 ditambah titik-titik sama dengan 9. Nah, pertanyaan ini merujuk kepada komponennya atau unsurnya. Tapi inti materinya tetap sama. Di UTBK keluar materi penjumlahan, di SIMAK pun juga keluar materi penjumlahan. Jadi secara materi biasanya tetap sama. Tapi variasi soalnya aja yang berbeda. Gitu ya, teman-teman. Jadi ini gambaran untuk materi ekonomi yang ada di UTBK maupun SIMAK. Nah, untuk materi-materi yang kakak akan sarankan kepada teman-teman untuk bisa dipelajari lebih dulu, ini adalah materi-materi penting yang sekitar 85-90% tadi akan keluar baik di UTBK maupun di SIMAK UI. By the way, ini yang kakak share teman-teman pakai handphone atau pakai laptop? Tulisannya terlalu kecil nggak? Enggak, Kak. Enggak ya, kelihatan ya teman-teman yang lain gimana? Tulisannya terlalu kecil nggak? Kelihatan, Kak. Kelihatan ya, oke. Oke, sip. Terima kasih teman-teman. Oke, jadi materi penting ini nanti boleh kalau teman-teman mau screenshot juga nggak apa-apa. Materi pentingnya itu ada di kelas 10. Jadi kalau nanti teman-teman mau buka-buka lagi buku kelas 10-nya boleh. Tapi nanti di SG pun pasti akan dibahas lagi kok sama kakak tentornya. Jadi mungkin yang catatannya hilang nanti bisa buat catatan baru sambil berjalan untuk pembahasan soal ya. Nah, kelas 10 yang sering itu yang pertama adalah permintaan dan penawaran teman-teman. Ini ada di materi kelas 10 semester 1. Kemudian teori perilaku produsen itu juga di kelas 10 semester 1. Teori perilaku konsumen itu juga di kelas 10 semester 1. Struktur pasar itu juga di kelas 10 semester 1 biasanya. Kalau pasar modal itu biasanya di kelas 10 semester 2. Pasar modal itu nanti akan dipelajari bisa bersamaan atau bisa setelah materi tentang badan usaha namanya. Kakak nggak tahu ya, mungkin teman-teman udah lupa-lupa ya materi kelas 10 karena biasanya kalau udah kelas 12 baru ngeh gitu. Yang penting pernah denger aja nggak apa-apa. Kemudian elastisitas ini juga di kelas 10 semester 1. Itu materi untuk kelas 10. Secara materi sebenarnya sama kelas 10 juga, tapi biasanya yang ditanyakan variasi soalnya memang menanyakan yang lebih detail sifatnya. Jadi lebih bermain kepada variasi soal. Kemudian kelas 11, konsep pendapatan nasional. Nah yang nomor 2, ini hampir nggak pernah absen di setiap tahun pasti ada teman-teman. Kebijakan moneter dan fiskal, ini salah satu materi yang paling krusial dan biasanya akan melibatkan analisis mengenai kebijakan itu sendiri yang lebih detail pertanyaannya nanti. Jadi tolong ditandain ya untuk kebijakan moneter dan fiskalnya. Kemudian ada lagi perdagangan internasional. Perdagangan internasional ini cukup sering muncul tapi nggak sesering yang kebijakan moneter dan fiskal. Yang paling nggak pernah absen itu biasanya kebijakan moneter dan fiskal. Nah, untuk kelas 12, teman-teman kan sekarang baru masuk kelas 12 ya. Nah, di kelas 12 itu nanti belajarnya full untuk akuntansi aja. Akuntansi di semester 1 biasanya akan menitik beratkan pada akuntansi perusahaan jasa. Itu nanti akan dipelajari satu siklus, teman-teman. Kemudian di semester 2-nya baru akuntansi perusahaan dagang. Biasanya kalau soal UTBK itu kan ada 20 soal. Dari 20 soal itu biasanya akan dibagi untuk soal akuntansi 3-4 soal. Tapi akhir-akhir ini ada juga yang kakak-kakaknya kemarin ujian itu, oh kak,
Gak ada soal hitungannya sama sekali loh Kak. Gak ada soal akuntansinya loh Kak, ada juga. Gitu, tapi tetap harus dipersiapkan. Biasanya kalau 20 soal 3 sampai 4 atau kalau disimak itu soalnya cuma 15, jadi kisaran 2 sampai 3 soal itu membahas tentang akuntansi. Jadi mungkin nanti pembahasan soal akuntansi bisa dibahas setelah teman-teman sudah mengenal akuntansi itu sendiri. Karena kalau sekarang teman-teman baru naik ke kelas 12, kemungkinan kalau kakak jelasin pun teman-teman belum nyambung. Karena memang belum masuk ke materinya. Jadi kita titik beratkan kepada kelas 10 dan kelas 11 dulu ya. Materi untuk pembahasan di hari ini. Oke, untuk informasi awal ini, teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh silahkan ditanyakan dulu. Sudah cukup jelas, Kak. Udah cukup jelas ya. Oke, kalau gitu kita mulai langsung ke pembahasan soal dari SIMAK UI tahun 2021. Nanti akan kakak sebutkan juga materinya itu materi di kelas berapa. Oke, kakak boleh minta tolong ya sama teman-teman. Nanti teman-teman cukup bacakan aja soalnya, nggak perlu dijawab, nggak apa-apa. Nanti kita bahas bareng-bareng, nanti kakak jelaskan dulu. Kakak boleh minta tolong sama Puspita untuk dibacakan nomor 1, Puspita. Perbedaan besarnya nilai PDB nominal dengan nilai PDB real disebabkan oleh adanya faktor. Oke. Berarti nomor 1 ini dia membahas tentang nilai PDB nominal dan nilai PDB real. PDB ini sudah teman-teman pelajari di kelas 11 semester 1 ketika baru masuk kelas 11. Materinya adalah tentang konsep pendapatan nasional. Nah, kita masuk ke pembahasannya terlebih dahulu. Oke, kita mulai bedakan dulu ya antara PDB nominal dan PDB real. Karena teman-teman kelas 11 kemarin itu pasti belajarnya masih online, jadi mungkin banyak lebih lupanya. Jadi kita ulang dulu ya untuk pembahasan PDB nominal dan realnya. Jadi teman-teman, PDB nominal itu adalah PDB yang mengukur nilai output, di mana output itu maksudnya adalah barang atau jasa ya, pada suatu periode tertentu, berdasarkan harga yang berlaku atau harga pasar pada periode tertentu. Ini kakak tebelin. Jadi berdasarkan harga yang berlaku atau harga pasar. Kalau harganya 10.000 sekarang ya udah berarti yang dihitung adalah 10.000. Kalau sekarang berlaku 15.000 ya udah berarti yang dihitung adalah 15.000. Nah, berbeda dengan PDB real. Kalau PDB real itu adalah nilai PDB yang mengukur nilai output, di mana output tadi adalah barang atau jasa ya, pada suatu periode tertentu berdasarkan harga dasar atau harga konstan. Jadi bedanya, kalau nominal kata kuncinya adalah harga yang berlaku, tapi kalau PDB real kata kuncinya itu adalah pada harga dasar atau harga konstan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan harga dasar atau harga konstan? Harga dasar atau harga konstan itu adalah harga terbaik yang diambil ketika suatu negara berada dalam kondisi ekonomi yang terbaik. Jadi ada harga tertentu dari tahun tertentu yang diambil sebagai dasar penghitungan PDB real. Makanya dikatakan sebagai harga dasar atau harga konstan. Nah, sebelum ke definisi ini, kakak kasih contoh dulu untuk penghitungan ya. Penghitungan PDB nominal dan PDB real. Nah, di sini kan ada PDB nominal. Misalkan di tahun 2012 harga barang X itu harganya 10.000. Kemudian di tahun 2013 ternyata harganya naik jadi 12.000.
Nah, berarti dari 2012 ke 2013 ada kenaikan harga sebesar berapa, teman-teman? 2.000, Kak. Oke. Nah, kalau PDB nominal itu kenaikan harga sebesar 2.000-nya ini nanti akan terhitung dalam PDB nominalnya. Ini akan terhitung dalam PDB nominal. Sekarang kita bedakan sama PDB real. Nah, kalau PDB real tadi menggunakan harga pasar atau harga konstan? Harga konstan. Harga konstan. Berarti akan ada satu harga yang ditetapkan sebagai harga dasarnya. Berarti misalkan di tahun 2014 itu harga yang digunakan 10.000. Maka ketika menghitung PDB real di tahun 2015 itu nilai harganya akan sama. Maksudnya harga yang digunakan akan tetap sama. Karena berarti 10.000 ini dianggap sebagai harga yang terbaik dalam kondisi ekonomi yang paling baik. Sehingga digunakan harga dasar. Sehingga kalau di PDB real itu tidak terhitung kenaikan harganya. Berbeda dengan yang PDB nominal. Kalau PDB nominal tadi karena yang digunakan adalah harga yang berlaku saat itu, kalau berlakunya 12.000 ya udah berarti 12.000 itu yang digunakan. Sementara di tahun sebelumnya harganya ternyata cuma 10.000. Nah, berarti kan ada selisih 2.000 tadi yang akan terhitung di dalam PDB nominal. Gitu. Sementara kalau di PDB real itu akan tetap menggunakan harga dasar atau harga konstan, yaitu harga yang nilainya sama, sehingga tidak terhitung kenaikan harganya. Nah, berarti gimana Kak maksudnya? Berarti perbedaannya paling mendasar dari PDB nominal itu akan mengandung inflasi. Inflasi itu adalah kenaikan harga barang secara umum dalam periode waktu tertentu. Sehingga kalau tadi PDB nominal itu ada kenaikan harga dan inflasi salah satu unsurnya adalah kenaikan harga, maka PDB nominal akan mengandung inflasi. Karena dalam penghitungannya melibatkan harga berlaku. Sementara di PDB real tidak mengandung inflasi karena dalam penghitungannya menggunakan harga konstan. Gitu bedanya teman-teman. Nah, tadi dalam soal nomor 1 yang ditanyakan adalah perbedaan besarnya nilai PDB nominal dengan nilai PDB real disebabkan oleh adanya faktor titik-titik. Apa tadi faktor yang paling mendasarnya? Inflasi, Kak. Inflasi. Berarti di situ yang jawabannya bukan inflasi udah pasti salah. Berarti pilihan A salah karena tingkat bunga, kemudian yang C perubahan nilai tukar uang juga salah karena kurs, kemudian yang D tingkat bunga juga salah. Berarti antara B atau E. Nah, kita lihat lagi sekarang. Berarti kan inflasi dengan nilai PDB nominal lebih kecil dari nilai PDB real atau inflasi dengan nilai PDB nominal lebih besar dari nilai PDB real. Kalau dari contoh yang tadi kakak kasih, dari contoh PDB nominal dan PDB real kira-kira akan lebih besar yang mana? Yang ada kenaikan hargakah atau yang tidak ada kenaikan harganya? Ada kenaikan harga, Kak. Oke, ada kenaikan harga. Berarti mana yang akan lebih besar? PDB nominal atau PDB real? PDB nominal, Kak. Oke, Nominal, good. Kak. Good, berarti PDB nominal. Berarti tadi jawabannya yang mana? Yang B atau yang E? Yang E. Yang E.
Inflasi Kak. dengan nilai PDB nominal lebih besar dari nilai PDB real karena PDB real tadi menggunakan harga konstan, tidak mengandung kenaikan harga. Begitu teman-teman. Berarti yang ya harusnya. Oke. Ada pertanyaan dulu untuk nomor 1. Teman-teman ingat nggak sih sebenarnya waktu kelas 11 pernah belajar ini? Nggak ingat ya? Oh, kalau anak SMA kayak gitu ya, kelas 10, kelas 11 kayaknya merem gitu. Bangun-bangun, udah kelas 12 gitu. Oke, gitu ya teman-teman ya, perbedaan antara PDB nominal dengan PDB real. Beberapa tahun ini sempat muncul perbedaan antara PDB nominal dengan PDB real. Kurang lebih simpelnya seperti ini. Nggak ada yang mau ditanya untuk nomor 1? Udah, Kak. Enggak? Aman ya? Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 2. Bintang ada? Ada Kak. Halo. Bintang, kakak boleh minta tolong dibacakan nomor 2 soalnya? Hai. Titik keseimbangan konsumen akan bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan. Oke. Titik keseimbangan konsumen. Tadi di awal kakak sebut-sebut tentang konsumen. Itu ada di pelajaran kelas berapa ya? 10, 11, apa 12? 10. 10. Oke. Berarti kalau di sini bahasannya tentang konsumen, masuknya ke teori perilaku produsen apa teori perilaku konsumen? Perilaku konsumen, Kak. Oke, teori perilaku konsumen. Kalau teman-teman mau cari baca-baca lagi, itu ada di kelas 10 semester 1 ya. Jadi pas teman-teman baru jadi anak SMA. Oke. Titik keseimbangan konsumen yang dibahas dalam nomor 2. Sebelum kita bahas soal nomor 2, kita bahas dulu teorinya ya. Nah, pembahasan untuk soal nomor 2 itu masuk ke dalam materi tentang teori perilaku konsumen. Yang perlu jadi perhatian teman-teman, ini materi sangat sering keluar. Kakak bisa bilang sangat sering karena di UTBK dan SIMAK biasanya nggak muncul. Dan di tahun ini pun muncul lagi ternyata. Nah, teori perilaku konsumen itu dibagi menjadi 2 pendekatan. Pendekatan yang pertama adalah pendekatan kardinal, di mana pendekatan ini menjelaskan tentang kepuasan konsumen yang dapat diukur atau dihitung. Dapat diukur menggunakan satuan ukur yang disebut sebagai util. Namanya emang gitu teman-teman, namanya util. Util itu dari mana Kak dasarnya? Dari kata utilitas atau nilai guna. Nah, nanti di pendekatan kardinal teman-teman akan ketemu dengan pembahasan tentang total utility atau TU dan marginal utility atau MU. Jadi kalau nanti teman-teman bahas soal ekonomi dan di soal itu sudah dengan sangat jelas disebutkan TU atau sudah sangat jelas disebutkan MU, berarti yang dimaksud adalah pendekatan kardinal dalam teori perilaku konsumen. Gitu ya. Jadi nggak usah bingung-bingung lagi. Kalau dia udah bilang TU, MU berarti pasti kardinal. Kemudian yang kedua adalah pendekatan ordinal. Jadi ada yang depannya kar, ada yang depannya or. Kalau ordinal berarti menjelaskan tentang kepuasan konsumen yang tidak dapat diukur atau dihitung. Kalau kardinal bisa diukur, kalau ordinal nggak bisa diukur. Terus gimana Kak cara nentuinnya? Hanya bisa dibandingkan. Kalau kardinal karena dia bisa diukur, otomatis pasti ada penghitungan menggunakan angkanya. Tapi kalau ordinal karena dia tidak bisa diukur, maka nanti hanya bisa dibandingkan.
Dibandingkannya menggunakan apa, Kak? Menggunakan indifference curve atau kurva indiferensi dan budget line atau garis anggaran. Jadi, kalau nanti teman-teman ketemu soal dia sudah bilang indifference curve, berarti yang dimaksud adalah pendekatan ordinal dalam teori perilaku konsumen. Gitu ya. Jadi, perlu dipelajari dua-duanya nggak, Kak? Perlu, karena dua-duanya sama-sama sangat sering keluar. Entah itu kardinal, entah itu ordinal. Nah, titik keseimbangan yang tadi sudah dibaca sama Bintang di soal nomor 2, titik keseimbangan konsumen yang dimaksud dalam soal itu nanti akan dibahas dalam pendekatan ordinal. Karena titik keseimbangan itu akan terbentuk dari pertemuan dua kurva atau yang biasa kita sebut sebagai titik singgung nanti. Berarti di nomor 2 ini kita akan membahas tentang pendekatan ordinal yaitu berhubungan dengan IC dan BL, indifference curve dan budget line. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lihat bentuk dari kurvanya. Oke. Indifference curve atau IC, ini kan versi bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Kalau misalkan nanti dalam soal dia bilang kurva indiferensi, ya sama aja. Yang dimaksud dia juga. Cuma bedanya dalam soal berarti pakainya bahasa Indonesia, bukan istilah dalam bahasa Inggris. Karena memang dalam ekonomi itu, istilah-istilah ekonomi itu pasti menggunakan bahasa Inggris. Tapi ketika dalam soal mau diubah ke dalam bentuk bahasa Indonesia ya sah-sah aja. Karena memang maksudnya sama. Jadi, indifference curve atau kurva indiferensi adalah kurva yang menggambarkan hubungan dua jenis barang yang dikonsumsi dengan tingkat kepuasan yang sama. Maksudnya gimana, Kak? Contoh, teman-teman waktu sekolah masih tatap muka di kantin ada makanan apa aja? Masih ingat nggak? Banyak, Kak. Banyak. Somai ada somai? Ada Cilok, Ada cilok. ciki, Kak. ada Ciki. Kak. Soto. Soto, oke. Ya udah gini, ceritanya kita makannya banyak nih. Kita mau beli 2, somai sama soto. Uangnya punya 20.000. Nah, ketika kita konsumsi somai sama soto, berarti kan ada 2 jenis barang tuh yang dikonsumsi. Nah, ketika kita mau konsumsi 2 jenis barang dalam waktu yang bersamaan, maka itu yang akan dijelaskan di dalam kurva indiferensi. Bisa jadi nanti akan ada berbagai macam kombinasi. Misalkan sotonya beli 2 mangkok, somainya beli 5. Kita kasih contoh pakai angka ya. Apa tadi yang mau dibeli? Somai sama soto ya. Kok ini? Oke, misalkan kita mau beli somai. Di sini ada somai, di sini ada soto. Misalkan somainya beli 6, sotonya beli 2. Ini kombinasi yang pertama. Jadi sotonya 2, somainya 6. Error guys. Oke. Terus ceritanya somainya mau ditambah nih. Kayaknya enakan somai daripada soto. Udahlah somainya tambahin aja jadi 10. Ketika teman-teman mau menambah somai, anggaran yang teman-teman punya itu tetap sama. Jadi kalau teman-teman mau jajan anggarannya 20.000, ya udah ketika somainya 6 dan sotonya 2 anggarannya 10.000. Ketika somainya naik 10.000 berarti anggarannya tetap sama. Ketika somai naik 10 berarti anggarannya tetap sama 10.000.
Nah, karena somainya sudah dinaikkan, berarti sotonya harus dikurangin. Kenapa? Karena anggarannya sama, anggarannya nggak bertambah. Sehingga sotonya dikurangin deh jadi 1. Nah, berarti ketika titik kombinasinya atau ketika kombinasinya somainya 6 dan sotonya 2, uangnya 10.000. Ketika somainya 10, sotonya 1, uangnya juga sama 10.000. Berarti mau bagaimanapun kombinasinya, maka kepuasannya nanti akan sama. Jadi 6 dan 2, 10 dan 1, tingkat kepuasannya akan tetap sama. Kalau dalam kurva indiferensi itu, kuncinya adalah ketika barang A naik, maka barang B harus diturunkan jumlahnya. Ketika jumlah konsumsi barang A naik, maka konsumsi barang B turun. Berarti berlaku sebaliknya. Kalau jumlah konsumsi barang A-nya turun, berarti konsumsi barang B-nya turun juga apa naik? Naik, Kak. Naik. Jadi pasti nanti akan berbanding terbalik. Gitu teman-teman, karena anggarannya sama. Nah, anggarannya itu tidak dibahas dalam indifference curve. Jadi indifference curve itu hanya membahas tentang tingkat kepuasannya aja. Kalau anggarannya berarti digambarkan di mana, Kak? Di budget line. Teman-teman cukup ingat satu kata dari kata budget. Budget artinya adalah anggaran. Berarti berapa uang yang teman-teman punya untuk konsumsi somai dan soto itu tidak digambarkan di indifference curve, tapi digambarkan di budget line. Gitu ya. Jadi yang satu bahasannya tentang kepuasannya, yang satu bahasannya tentang anggarannya. Nah, di slide ini kan kelihatan ada kurva yang melengkung ya, teman-teman. Ini mau sekarang kelihatan ya. Di sini ada IC1, kemudian ada IC2, ada IC3. Salah satu ciri dari indifference curve adalah semakin dia jauh dari titik origin itu adalah titik 0, semakin dia jauh dari titik 0, maka tingkat kepuasannya semakin tinggi. Berarti kalau dari gambar ini, mana yang tingkat kepuasannya paling tinggi? IC1 kah, IC2, atau IC3? IC3. Kenapa IC3 paling tinggi kepuasannya? Karena paling jauh dari angka 0. Betul, karena paling jauh dari titik nolnya, atau dalam bahasa soal biasanya titik origin gitu ya. Berarti yang paling rendah tingkat kepuasannya IC berapa? IC1. Oke, good. Gitu ya. Jadi paling rendah IC1, kemudian naik sedikit IC2, paling tingginya IC3. Gitu. Jadi bentuknya IC itu melengkung, teman-teman, atau cembung. Bahasanya tuh cembung terhadap titik origin atau titik 0. Bentuknya begitu. Itu IC-nya. Nah, ada garis lurusnya kan di sini dari pertemuan titik A ketemu dengan titik B. Garis yang miring ini adalah budget line. Jadi kalau IC-nya cembung, budget line-nya dari kiri atas ke kanan bawah. Nah, yang dipertanyakan di dalam soal tadi adalah titik keseimbangan konsumen. Keseimbangan konsumen itu akan terjadi ketika IC dan BL saling bersinggungan. Bersinggungan itu maksudnya nempel. Nempel di satu titik. Nah, titik tempelnya itulah yang disebut sebagai titik keseimbangan konsumen. Berarti di sini IC berapa yang nempel sama garis BL? IC2.
IC2. Berarti titik tempelnya ada di titik mana? E. Titik E. Berarti titik E itulah yang disebut dengan titik keseimbangan konsumen. Nyambung nggak kira-kira teman-teman? Nyambung. Nyambung ke. Nyambung ya, oke. Nah, itu titik keseimbangan konsumen. Tadi dalam soal dia pertanyakan mana tadi? Titik keseimbangan konsumen akan bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan. Ini nanti di garis bawahi bergeser ke kanan. Berarti kan tadi kita udah dapat nih titik keseimbangan konsumen itu terjadi ketika IC dan BL saling bersinggungan satu sama lain. Sekarang kita bahas masalah kurva bergesernya. Kata kuncinya adalah ketika ada kurva yang bergeser, maka bergesernya itu ke kanan atau ke kiri. Bukan atas atau bawah, tapi ke kanan atau ke kiri. Nah, kalau kurva itu bergeser ke kanan, maka akan bertambah. Kalau kurva itu bergeser ke kiri, maka akan berkurang. Ini berlaku untuk kurva mana aja ya teman-teman. Kalau nanti teman-teman ketemu lagi dengan kurva yang lain, terus dia bilang geser ke kanan, berarti bertambah. Kalau dia bergeser ke kiri, berarti berkurang. Tinggal tergantung kurva itu bahasannya tentang apa. Nah, dalam soal dikatakan titik keseimbangan bergeser ke kanan. Artinya, kalau bergeser ke kanan berarti jumlah barang yang dikonsumsi akan semakin bertambah atau semakin berkurang? Bertambah. Tambah, Kak. Berarti dalam soal dikatakan titik keseimbangan bergeser ke kanan. Berarti jumlah barang yang dikonsumsi akan bertambah. Nah, jika konsumen memiliki anggaran yang lebih banyak dari sebelumnya, jadi salah satu faktor yang bisa mendorong kita menambah jumlah barang yang kita konsumsi adalah kalau kita punya anggaran yang lebih banyak. Nah, kita bisa punya anggaran yang lebih banyak kalau kita punya pendapatan yang lebih banyak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa titik keseimbangan konsumen akan bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan pendapatan konsumen. Kalau kita punya pendapatan lebih banyak, berarti kita bisa menganggarkan lebih banyak. Kalau anggaran kita lebih banyak, berarti jumlah barang yang dikonsumsi pun juga akan jadi lebih banyak. Nah, karena jumlah barangnya lebih banyak, maka kurvanya akan bergeser ke kemana? Ke kanan. Ke kanan. Gitu. Berarti soal nomor 2 tadi di atas. Nah, titik keseimbangan konsumen akan bergeser ke kanan jika terjadi kenaikan Pendapatan konsumen. pendapatan konsumen. Gitu. Jadi sebelum kita bicara tentang geser kanan, geser kiri, kita harus tahu dulu yang dimaksud dengan titik keseimbangan itu yang mana sih, gitu. Di sini kakak udah tandain, berarti ini jawabannya adalah yang D ya, pendapatan konsumen. Kakak sudah tambahkan di pilihan yang A, kalau dia bahas tentang selera konsumen, berarti kurva permintaan ketika seleranya bertambah. Jadi bukan pada titik keseimbangan konsumen. Karena kan titik keseimbangan konsumen tadi itu adalah IC sama BL. Kalau selera konsumen itu nanti akan dibahas pada kurva permintaan, jadi beda lagi. Kemudian yang B, harga salah satu macam barang. Kalau harga salah satu macam barang berubah, misalkan tadi somai sama soto, oh ternyata somainya harganya lebih mahal nih, tapi harga sotonya tetap. Nah berarti kan hanya salah satu harga barang kan yang berubah. Berarti kurvanya itu bukan bergeser namanya teman-teman, tapi berrotasi. Nanti kedepannya mungkin akan bisa dibahas lebih detail lagi ya. Jadi BL-nya berrotasi. Kalau teman-teman mau cari nanti bedanya antara kurva geser dengan berrotasi boleh, nggak apa-apa. Kemudian yang C, jumlah konsumen, nggak ada hubungannya ya. Kemudian yang E, teknologi produksi.
teknologi produksi itu akan cenderung dibahas dalam kurva penawaran. Kenapa? Karena teknologi produksi itu nanti akan jadi salah satu bahasan untuk produsen. Karena teknologi produksi ini adalah teknologi yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Yang menghasilkan barang atau jasa adalah produsen. Produsen itu dari sisi penawaran gitu. Maka akan masuk ke kurva penawaran. Jadi nomor 2 jawabannya adalah yang D. Pendapatan naik, anggaran naik, jumlah barang naik, kurva geser ke kanan. Sekarang kakak mau balik. Kalau pendapatan turun, berarti anggarannya naik apa turun? Gimana teman-teman? Kalau pendapatannya turun, berarti anggarannya naik apa turun? Turun, Kak. Turun, Kak. Berarti jumlah barang yang dikonsumsinya naik apa turun? Jadi Turun. Kalau turun, kurvanya geser mana? Kanan apa kiri? Kiri. Nyambung ya? Kalau dibalik berarti hasilnya juga akan berbalik. Bukan ke kanan berarti ke kiri. Gitu. Oke, ada pertanyaan untuk nomor 2. Enak kan belajar ekonomi, tahu-tahu bahas soto, tahu-tahu bahas somai gitu. Selesai belajar lapar guys. Oke, nomor 3, kakak mau minta tolong sama Yesi. Yesi, boleh kakak minta tolong dibacakan soal nomor 3? Faktor yang tidak dapat menggeser kurva penawaran ke kanan adalah Oke, geser kurva lagi. Kurva bergeser ke kanan. Tadi kata kuncinya nambah apa turun? nambah. Berarti faktor yang tidak dapat menggeser kurva penawaran ke kanan. Yang tidak dapat. Berarti kita cari yang salah ya. Oke, sebelum kita masuk ke kurva si penawaran ini, kita balik dulu ke hukumnya. Ini materi apa Kak? Berarti materi permintaan dan penawaran. Tadi di awal permintaan dan penawaran ada di materi kelas berapa? Kelas 10. Oke, good. Kelas 10 semester 1. Oke, materi dalam soal ini mengarahkan pada pembahasan mengenai kurva bergerak dan bergeser. Sebelum membahas kurva bergerak dan bergeser, kita ulangi dulu hukum permintaan dan penawaran. Kalau yang dibahas itu adalah permintaan, entah itu hukumnya, entah itu kurvanya, berarti kita memposisikan diri dari sisi konsumen. Kenapa Kak? Karena si konsumen ini yang minta barang atau jasa. Namanya aja permintaan. Berarti dari sisi yang minta. Yang minta adalah konsumen. Berarti kalau kita bahas permintaan, kita posisikan diri sebagai konsumen. Konsumen lebih suka harga yang lebih mahal apa lebih murah, teman-teman? Lebih murah. Di sini pasti udah pada sering kan belanja-belanja online ya, buka-buka Shopee gitu kan ya. Pasti keranjangnya udah banyak kan, masukin keranjang tapi nggak di check out, nggak apa-apa. Oke, berarti konsumen lebih suka harga yang lebih murah. Berarti kalau harganya lagi naik, barang yang diminta jadi makin banyak apa makin turun? Turun. Ah mahal nggak jadi beli gitu kan. Berarti hukum permintaan itu ketika harga naik maka permintaan turun. Ketika harga turun maka permintaan akan naik. Karena tadi konsumen lebih suka harga yang lebih murah. Jadi kalau harga lebih murah kita beli lebih banyak. Apalagi cewek-cewek, termasuk kakak ya, seneng kalau lihat diskon gitu ya. Oke, itu hukum permintaan. Kalau hukum penawaran berarti dari kata dasar tawar. Yang menawarkan barang atau jasa bukan konsumen, tapi produsen. Berarti di hukum penawaran kita berposisi sebagai produsen. Kalau produsen nih yang jual, kira-kira lebih suka harga lebih mahal apa lebih murah? Mahal. Mahal. Dengan harapan dia bisa dapat untung lebih banyak gitu kan. Berarti ketika harga naik, penawarannya naik apa turun?
Naik. Naik, Kak. Naik. Karena dia suka harga yang lebih tinggi. Jadi di hukum penawaran ketika harga naik maka penawaran akan naik. Ketika harga turun maka penawaran juga akan turun. Gitu. Nah, kita lanjut ke masalah kurva. Tadi masalah kata kunci dari kurva bergeser kita udah bahas ya. Ke kanan atau ke kiri. Kalau dia ke kanan berarti bertambah, kalau dia ke kiri berarti berkurang. Karena di sini yang dibahas dalam soal itu adalah kurva penawaran, maka nanti faktor-faktor yang menyebabkan kurva bergeser, ini perlu jadi catatan juga ya teman-teman. Kalau kurvanya bergeser, maka faktor yang menyebabkan kurva bergeser adalah faktor selain harga barang itu sendiri. Contoh, kurvanya kurva sepatu. Yang menyebabkan kurva sepatu bergeser ke kanan atau ke kiri adalah harga kaos kaki. Kaos kaki itu adalah barang pelengkap dari sepatu. Tapi barangnya bukan sepatu lagi yang mempengaruhi, tapi dari si kaos kakinya. Misalkan. Nah, itu adalah faktor lain selain harga barang itu sendiri. Kalau harga barang itu sendiri berarti kalau yang dibahas sepatu, yang mempengaruhi ya harga sepatunya. Karena harga barang itu sendiri. Kalau sepatu ya berarti sepatu yang menyebabkan kurvanya bergeser. Gitu. Tapi kalau dia disebabkan oleh harga barang itu sendiri berarti bukan bergeser, tapi jadinya bergerak. Gitu. Nah, faktor-faktor lain selain harga barang itu sendiri yang menyebabkan kurva bergeser adalah yang pertama, harga input atau faktor produksi. Contoh tadi adalah sepatu. Sepatu itu dibuat misalkan dari kanvas. Terus harga kanvasnya naik, otomatis harga faktor produksinya naik kan? Nah, ketika harga faktor produksinya itu naik, maka akan menyebabkan biaya produksinya naik. Sehingga akan menyebabkan kuantitas yang ditawarkan jadi berubah. Jadi ada beberapa penyebab kurva penawaran bergeser. Yang pertama adalah harga input atau harga faktor produksi. Kemudian yang kedua adalah biaya produksi. Kemudian yang ketiga adalah teknologi. Teknologi ini ada produsen yang memang mempunyai teknologi yang cukup tinggi, ada juga produsen yang tidak. Emang kenapa Kak teknologi itu akan mempengaruhi? Kak kasih contoh, kita bikin donat. Donat itu kan tengahnya bolong-bolong ya. Biasanya kalau donat-donat rumahan itu dipulung-pulungin satu-satu terus tengahnya dibolongin. Bikinnya pakai tangan atau pakai manual. Ketika dia bikin pakai manual, donat yang bisa dibikin dalam satu hari itu 100 buah. Tanpa teknologi. Tapi ternyata muncul nih teknologi, kita cuma masukin adonan ke dalam mesin itu, terus keluar deh tuh donatnya dari mesinnya. Keluar bulat gitu. Udah ada tengahnya, udah ada bolongannya. Berarti ketika dia pakai teknologi, oh ternyata kuantitas yang dihasilkan jadi 300. Kenapa? Karena prosesnya lebih cepat. Untuk buat atau membentuk si donat tadi prosesnya lebih cepat. Gitu. Berarti teknologi akan mempengaruhi jumlah kuantitas yang dihasilkan. Rata-rata dengan adanya teknologi justru akan membuat kuantitas yang dihasilkan jadi semakin besar. Karena teknologi akan membantu proses produksi. Kemudian jumlah penjual. Jumlah penjual pun juga sama. Nanti akan mempengaruhi jumlah barang yang ditawarkan. Itu kalau dia bergeser. Sama ya dengan yang sebelumnya, kanan atau kiri. Tapi kalau dia bergerak, jadi ada gerak, ada geser. Kalau dia bergerak, bukan kanan kiri lagi teman-teman, tapi atas atau bawah. Masih dalam satu kurva yang sama. Kalau dia geser ke kanan atau kiri, kurvanya sudah beda. Nanti untuk gambarnya diperdalam ketika teman-teman nanti bahas soal lagi ya. Nah, kalau dia kurvanya bergerak, penyebab kurva itu bergerak adalah disebabkan oleh harga barang itu sendiri, yang tadi udah kakak singgung.
Kalau kurvanya bahas tentang sepatu, berarti yang menyebabkan kenaikan atau penurunan penawaran adalah harga sepatunya sendiri. Kalau yang dibahas donat tadi, berarti yang menyebabkan kuantitasnya naik atau turun adalah harga donatnya itu sendiri. Kalau handphone ya berarti harga handphonenya sendiri. Gitu. Itu kalau kurva bergerak. Ini perlu didalami untuk kurva bergeser dan bergerak karena nggak pernah absen, pasti akan keluar. Gitu ya. Nah, kita jawab sekarang untuk nomor 3. Faktor yang tidak dapat menggeser kurva penawaran ke kanan. Kalau bergeser ke kanan berarti tadi kuantitas yang ditawarkan naik apa turun berarti? Naik. Naik. Oke, kita belajar analisis satu-satu pelan-pelan ya. Yang A, penurunan harga input. Tadi bikin donat. Donat itu pakai terigu. Terigu dari harga 10.000 sekarang jadi cuma 5.000. Berarti harga inputnya turun. Berarti kalau harga inputnya turun, biaya produksinya naik apa turun? Turun. Turun, Kak. Turun. Oke. Kakak tulis ya, biar nggak bingung. Kita bahas yang nomor 1, pilihan A dulu. Oke. Penurunan harga input. Kalau harga inputnya turun, berarti biaya produksinya nanti akan turun. Kenapa? Karena harga inputnya lebih rendah, berarti biaya produksinya lebih murah. Kalau biaya produksi lebih murah, berarti kemungkinan kuantitas yang ditawarkan jadi semakin banyak atau semakin sedikit? Banyak. Banyak. Semakin banyak ya, karena biaya produksinya lebih murah, berarti ada kemungkinan kuantitasnya akan ditambah. Yang biasanya 10.000 beli terigu cuma dapat 1 kilo, sekarang 10.000 beli terigu bisa dapat 2 kilo. Berarti bisa menambah jumlah donat yang dihasilkan. Nah, berarti kalau kuantitas yang ditawarkan semakin banyak, kurvanya geser kemana? Ke kanan. Kanan, Kak. Kanan, Kak. Geser ke kanan. Berarti yang A termasuk faktor yang menggeser kurva ke kanan ya. Oke. Kemudian yang B, penurunan biaya produksi tadi. Biaya produksinya turun. Berarti kuantitas yang ditawarkannya makin banyak apa makin sedikit? Banyak, makin sedikit. Makin banyak ya. Karena biaya produksinya lebih rendah. Berarti kuantitasnya bisa ditambah. Berarti kurvanya geser kemana nih? Kanan, Kak. Kanan, Kak. Oke, geser ke kanan. Lagi, pilihan C. Peningkatan teknologi. Yang tadi, yang donat. Cuma masukin adonannya aja, keluar udah bulat, udah bolong. Ternyata kalau pakai teknologi, donat yang dihasilkan jumlahnya jadi lebih banyak apa jadi lebih sedikit? Lebih banyak. Lebih banyak. Kuantitas yang ditawarkan semakin banyak. Berarti kurvanya geser ke Kanan. kanan lagi. Oke. Kurva geser ke kanan. Oke. Bertambahnya jumlah penjual. Tadinya Nur sama Hita jualan donat berdua doang. Terus ditambah nih, si Bintang jualan juga, si Yesi jualan juga, Nabila jualan juga. Berarti kalau semakin banyak jumlah penjual, barang yang ditawarkan di pasar jadi makin banyak apa makin sedikit? Makin banyak. Makin banyak juga.
Oke, berarti kurvanya geser kemana? Kanan. Kanan lagi. Oke. Yang terakhir adalah kenaikan harga barang itu sendiri. Kenaikan harga barang itu sendiri tadi faktor yang mempengaruhi kurva bergeser atau kurva bergerak? Bergerak. Gerak. Oke. Faktor yang mempengaruhi kurva bergerak. Nah, dari sini basicnya ya tadi. Kurva bergerak disebabkan oleh harga barang itu sendiri. Berarti nomor 3 jawabannya yang yang E. Kenaikan harga barang itu sendiri. Karena kenaikan harga barang itu sendiri bukan faktor yang menyebabkan kurva bergeser, tapi faktor yang menyebabkan kurva bergerak. Diwarnain aja deh. Nah, gitu. Gitu, teman-teman. Ini materi yang butuh banyak penyesuaian ketika belajar. Kenapa? Karena sifatnya analisis kayak gini tadi. Harga input turun, berarti larinya kemana nih? Oh, biaya produksi, berarti larinya kemana lagi? Kuantitas. Kalau kuantitasnya begini, berarti kurvanya kemana? Geser kanan atau geser kiri? Gitu. Jadi proses belajarnya sekaligus proses analisis juga. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk nomor 3? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor 4. Kakak mau minta tolong sama Hanifah? Iya, Kak. Oke, boleh minta tolong dibacakan. Tujuan utama suatu negara melakukan pembangunan ekonomi adalah Oke, masih ingat nggak materi pembangunan ekonomi itu ada di kelas berapa? 11 bukan sih? Iya, betul. Kelas 11, pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Itu di semester 2 ya, kalau nggak salah. Semester 2 ya, pembangunan ekonomi. Materinya itu pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Kita belajar dulu untuk membedakan antara pertumbuhan dan pembangunan. Oke, jadi ada tumbuh, ada kembang. Kayak bayi ya, tumbuh kembang. Oke, ada pertumbuhan dan ada pembangunan. Pertumbuhan itu kata kuncinya adalah kuantitas. Jadi ketika nanti teman-teman membahas tentang pertumbuhan, pertumbuhan ini hanya akan fokus kepada kuantitas atau kenaikan atau penurunan angka aja. Kakak kasih contoh gini. Misalkan pendapatan nasional mengalami kenaikan. Naiknya itu dari 10.000 jadi 20.000. Nah, 10.000 ke 20.000 itu cuma dibahas kenaikannya aja. Oh, berarti kenaikannya 10.000 juga. Tapi dia nggak bahas pendapatan nasional yang naik itu rata apa enggak. Itu nggak dibahas dalam pertumbuhan. Sama dengan pendapatan per kapita. Misalkan dia bahas juga pendapatan per kapitanya naik juga nih. Dari 3.000 jadi 4.500 misalkan. Tapi dia nggak bahas pendapatan per kapita itu naik rata apa enggak, atau membawa kesejahteraan enggak untuk sebagian besar masyarakat. Apakah masyarakat yang tadinya miskin terus sekarang jadi kaya? Apa yang kaya jadi makin kaya gitu. Itu nggak dibahas dalam pertumbuhan. Jadi hanya membahas dari sisi kuantitas aja.
Kenaikan pendapatan nasional, kenaikan pendapatan per kapita, nilai pertumbuhan ekonomi, tapi kesejahteraan atau faktor lain yang berkaitan dengan ekonomi itu tidak dibahas dalam pertumbuhan. Berbeda kalau kita bahas tentang pembangunan. Pembangunan itu konsepnya bukan kuantitas lagi, tapi kualitas. Kualitas yang dimaksud salah satunya adalah kualitas hidup warga di suatu negara. Kualitas hidup warga atau masyarakat di suatu negara itu tidak hanya dinilai dari seberapa banyak uang yang dia punya, tapi dari berbagai macam fasilitas juga yang bisa tersedia untuk masyarakat. Contoh, pendapatan masyarakatnya udah sangat tinggi nih, misalkan, oh ternyata kesehatannya, fasilitasnya sangat memadai, kemudian pendidikannya sudah cukup menunjang dari sisi fasilitas belajar, dari sisi jumlah sekolah, itu sudah sangat mencukupi kebutuhan pendidikan masyarakatnya. Terus ada lagi indeks pembangunan manusianya cukup tinggi atau angka harapan hidupnya cukup tinggi. Angka harapan hidup itu maksudnya adalah angka yang menunjukkan seberapa lama rata-rata orang bisa hidup di suatu negara. Kalau di Jepang biasanya 80 tahun ke atas. Apa yang bisa menyebabkan orang tinggal di Jepang tuh hidupnya bisa lebih lama? Karena Jepang misalkan kesehatannya lebih bagus, kemudian lebih bersih, pendidikannya juga lebih tinggi, teknologinya lebih maju, sehingga menunjang kehidupan masyarakatnya. Tapi kalau di Indonesia rata-rata berapa, Kak? Rata-rata sekitar 63 sampai 65. Gitu. Itu rata-rata. Tapi umur kan Tuhan yang nentuin, Kak. Iya, emang bener umur itu Tuhan yang menentukan. Tapi dari sisi fasilitas-fasilitas sarana itu bisa dihitung yang disebut dengan angka harapan hidup. Sebenarnya angka harapan hidup ini akan sangat berguna untuk terutama pemerintah dalam mengembangkan fasilitas untuk masyarakatnya. Karena pada akhirnya kesejahteraan masyarakat itu tidak hanya berkaitan dengan nilai pendapatan, tapi juga dengan fasilitas dalam bidang lain yang akan menunjang kehidupan masyarakat di negara itu sendiri. Gitu. Jadi ini dasarnya ya. Pertumbuhan kata kuncinya adalah kuantitas, pembangunan kata kuncinya adalah kualitas. Kualitas hidup masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Berarti untuk nomor 4, tujuan utama suatu negara melakukan pembangunan ekonomi adalah tadi pembangunan kuantitas atau kualitas. Kualitas. Berarti mana yang kira-kira menjadi tujuan utama dalam pembangunan ekonomi yang berkaitan dengan kualitas? Yang C, Kak. Iya, betul. Menyejahterakan rakyatnya. Karena yang ditanya adalah tujuan utama ya, berbeda dengan manfaat. Kalau manfaat pembangunan ekonomi salah satunya adalah meningkatkan kesempatan kerja. Jadi meningkatkan kesempatan kerja itu ini adalah salah satu bentuk manfaat. Bentuk manfaat dari adanya pembangunan ekonomi, maka lapangan kerjanya akan jadi semakin banyak atau semakin luas. Kalau dia nanya manfaat. Tapi kalau tujuan utamanya ya ini, menyejahterakan rakyatnya melalui fasilitas-fasilitas tadi gitu. Simpel ya, nomor 4. Cuma perbedaan antara pertumbuhan dengan pembangunan, kualitas dan kuantitas. Itu aja. Ada pertanyaan untuk nomor 4? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 5. Kakak boleh minta tolong sama Ariana. Ada Ariana? Ariana? Atau Monica? Iya, Kak.
Oke. Monica, kakak boleh minta tolong bacain nomor 5. Iya. Surat berharga yang merupakan jenis surat berharga utang di pasar modal adalah Oke. Nomor 5, karena di situ dia sudah sangat jelas menyebutkan pasar modal. Pasar modal itu ada di kelas berapa? Guys, masih ingat nggak? Pasar modal tuh materi kelas berapa? Kelas 10. 10 ya, oke. Sebenarnya ada yang lebih sering memasukkan di kelas 10, tapi kadang-kadang pasar modal ada juga yang masih masukin di kelas 11. Tapi rata-rata tetap di kelas 10 ya. Yang ditanya adalah surat berharga, tapi surat berharganya itu adalah surat berharga utang. Di sini ada beberapa pilihan dari A sampai A, ada 5. Ada obligasi, ada saham, ada sertifikat Bank Indonesia, ada surat berharga pasar uang, dan waran. Mungkin teman-teman udah lupa ya definisi dari masing-masing jenis surat dalam pasar modal. Nah, kita bahas satu-satu ya. Obligasi itu adalah surat utang jangka panjang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah dengan nilai nominal atau waktu jatuh tempo tertentu. Jadi obligasi kata kuncinya adalah surat utang yang sifatnya jangka panjang. Gitu. Kemudian saham, ini pasti teman-teman lebih sering dengar. Saham ini biasanya akan dikeluarkan untuk perusahaan tertentu sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atau bukti penyertaan modal. Jadi misalkan ada perusahaan A, kemudian kakak taruh modal di perusahaan itu artinya kakak punya saham. Misalkan kakak punya 10%, berarti kakak punya kepemilikan terhadap perusahaan itu sebesar 10% karena kakak sudah menyetorkan modal ke dalam perusahaan itu. Jadi kalau tadi obligasi kata kuncinya adalah surat utang, kalau saham kata kuncinya adalah bukti kepemilikan atau bukti penyertaan modal. Gitu. Kemudian sertifikat Bank Indonesia. Sertifikat Bank Indonesia adalah surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia yang bertujuan untuk mengontrol jumlah uang beredar di masyarakat secara tidak langsung untuk bisa mengendalikan laju inflasi dan juga nilai tukar rupiah. Jadi sertifikat Bank Indonesia ini ada kaitannya nanti dengan bahasan tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Yang tadi kakak singgung juga di depan, kebijakan moneter sama kebijakan fiskal ada di materi kelas berapa? kelas 11, Kak. Kelas 11. Nah, jadi ketika mengatasi kondisi inflasi, muncullah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Nah, sertifikat Bank Indonesia ini adalah salah satu bentuk surat berharga yang nanti akan diperjualbelikan oleh BI untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter. Gitu. Jadi bentuk dari pelaksanaan kebijakan moneter salah satunya adalah sertifikat Bank Indonesia. Gitu. Kemudian ada lagi surat berharga pasar uang. Surat berharga terbitan bank yang ditandatangani nasabah sebagai surat jaminan pelunasan utang. Jadi ini berkaitan dengan pelunasan utangnya. Berbeda dengan surat utang tadi. Kalau surat utang itu adalah surat yang menandakan bahwa kita punya utang. Tapi kalau ini surat jaminan pelunasan utang. Kemudian waran. Waran itu kata kuncinya adalah hak. Hak untuk membeli saham atau membeli obligasi. Gitu ya. Jadi waran adalah hak untuk membeli saham atau obligasi. Berarti dari pembahasan ini kira-kira nomor 5 jawabannya yang mana? Yang C, Kak. Yang C, sertifikat Bank Indonesia. Yang lain? Obligasi. Obligasi. Oke, surat berharga yang merupakan jenis surat berharga utang di pasar modal adalah obligasi. Karena kata kuncinya adalah surat utang. Gitu. Kalau yang saham tadi kepemilikan, kalau sertifikat Bank Indonesia itu tadi untuk mengatasi inflasi.
Jadi itu akan diperjualbelikan dalam kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi atau resesi atau deflasi. Gitu. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang A. Oke. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 5, teman-teman? Kak, mau nanya dong. Iya, boleh. Itu di pembahasan ditulis kalau waran untuk membeli saham atau obligasi. Nah, itu tuh maksudnya membeli obligasi, membeli surat hutang. Iya, membeli surat utang. Jadi obligasi ini memang unik ya. Jadi obligasi itu bisa diperjualbelikan juga atau bisa dipindah tangankan. Obligasi itu bisa dijual, berarti nanti tinggal tergantung perjanjian di dalam obligasi itu sendiri. Dan dalam surat utang itu boleh ada pilihan. Boleh dengan melalui bunga, boleh juga tidak dengan melalui bunga. Nah, itu tergantung dari kesepakatan yang ketika terjadi jual beli obligasi. Gitu. Jadi obligasi itu tetap bisa dipindah tangankan, tetap bisa jual belikan obligasinya. Gitu. Mungkin agak aneh ya buat teman-teman ya, tapi memang tetap bisa diperjualbelikan. Jadi yang bisa dipindah tangankan itu bukan cuman dalam bentuk sertifikat tertentu aja, tapi obligasi pun juga sama. Gitu. Nah, waran ini membahas tentang haknya. Gitu. Jadi biasanya mungkin nanti akan ditambahkan dengan surat yang menyatakan bahwa kita punya hak untuk bisa membeli saham atau membeli obligasi. Jadi iya, obligasi itu bisa dibeli. Membeli surat utangnya. Gitu. Itu Alia. Kejawab nggak? Iya, Kak. Oke. Ada lagi yang mau ditanya teman-teman? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke nomor 6 ya. Nomor 6. Aska ada, Aska? Kak? Aska? Atau Diva? Nih Diva ada 2 ya. Diva Virus? Ya, Kak. Halo Diva, kakak boleh minta tolong untuk bacakan nomor 6? Yang bukan merupakan sumber pendapatan asli daerah PAD adalah A. Oke. Retribusi parkir, B. Pajak penghasilan, C. Pajak reklame, D. Pajak kendaraan bermotor, E. Laba perusahaan BUMD. Oke, terima kasih Diva. Ya, Kak. Oke, sumber pendapatan asli daerah. Ini berarti kira-kira akan masuk ke dalam materi tentang APBN atau APBD. APBN dan APBD ini ada di pelajaran kelas berapa? 11. Oke, APBN, APBD. APBN kepanjangannya apa? Masih ingat nggak? APBN. Anggaran pembelanjaan negara ya, Kak? Ya, oke. Takut salah. Anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau kita bahas tentang anggaran, itu pasti ada 2 sisi, teman-teman. Jadi nggak mungkin satu. Anggaran itu pasti ada dari sisi pendapatan dan ada dari sisi belanja atau pengeluaran. Atau umumnya sebenarnya ya dari sisi pendapatan dan pengeluaran gitu. Tapi di sini dibahasakan sebagai belanja. Jadi APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau negara berarti APBN itu disusun oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Pusat. Pusat, oke. Kalau APBD panjangannya apa? Daerah. Ya, oleh pemerintah daerah. Berarti anggaran pendapatan dan belanja daerah. Nah, itu berarti disusun sama pemerintah daerahnya masing-masing. Nah, di sini nomor 6, sumber pendapatan asli daerah. Berarti PAD ini harusnya ada di APBN atau di APBD? APBD. APBD, karena pendapatan asli daerah, bukan pendapatan asli negara. Nah, di sini ada retribusi dan ada pajak. Teman-teman
Masih ingat nggak bedanya retribusi dan pajak? Nggak ingat ya? Oke. Bedanya retribusi dengan pajak, kita bahas pajak dulu ya. Pajak itu sifatnya wajib dan hasilnya itu secara tidak langsung. Contohnya adalah pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu nanti akan dikenakan kepada orang yang memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, sehingga orang itu wajib untuk membayarkan pajaknya. Gitu. Nah, misalkan si A bayar pajak penghasilan, si B bayar pajak penghasilan juga, kemudian si C bayar pajak penghasilan juga. Nah, pajak penghasilan yang dibayar sama si A, B, dan C itu nanti akan dikumpulkan. Setelah dikumpulkan baru dialokasikan atau dibagi untuk semua kebutuhan negara atau daerah. Jadi kita nggak tahu nih uang yang kita setorkan dalam bentuk pajak itu dialokasikannya untuk apa. Tapi beda dengan retribusi. Kalau retribusi itu biasanya hanya dipungut oleh pemerintah daerah dan sifatnya itu hasilnya secara langsung. Contoh parkir. Teman-teman kalau parkir ke mall, teman-teman bayar parkir, itu sebagian akan disetorkan lagi nanti. Nah, yang bayar parkir itu cuma orang yang parkir aja kan. Kalau kita nggak parkir di tempat itu, kita nggak perlu bayar parkir. Nah, itu retribusi. Beda dengan pajak tadi. Kalau pajak tadi wajib, semuanya harus bayar. Tapi fasilitas apa dari hasil pajak itu secara tidak langsung karena kita nggak tahu berubah bentuknya sebagai fasilitas apa. Tapi kalau retribusi kita tahu kalau kita bayar 2.000 untuk parkir ya udah berarti memang bentukannya dalam bentuk fasilitas parkir. Sama juga kalau teman-teman misalkan nonton bioskop misalnya ada retribusi hiburan. Nah, itu juga bentuknya langsung. Yang bayar retribusi bioskopnya ya cuma orang yang nonton bioskop. Kalau orang nggak nonton bioskop ya nggak dikenakan retribusinya. Gitu ya, sama juga kayak hotel gitu-gitu. Nah, yang termasuk ke dalam pendapatan asli daerah atau pendapatan asli daerah itu adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD itu terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil laba BUMD, badan usaha milik daerah. Jadi ketika suatu daerah punya BUMD atau badan usaha itu kan ada keuntungannya atau ada labanya. Nah, sebagian laba atau sebagian keuntungan yang didapatkan oleh BUMD itu nanti akan disetorkan kepada pemerintah daerah. Nanti akan dicatat sebagai salah satu bagian dari pendapatan asli daerah karena sumbernya dari badan usaha milik daerah. Gitu. Kalau pemerintah pusat berarti kan di APBN tadi ya. Berarti sumbernya salah satunya sumber selain pajak itu adalah laba hasil dari BUMN. Jadi kalau APBN belakangnya yang N juga BUMN. Tapi kalau dia APBD berarti belakangnya yang D juga APBD gitu. Nah, berarti di sini kan retribusi parkir ini termasuk tadi ya pendapatan asli daerah. Kemudian pajak penghasilan. Pajak penghasilan itu masuknya ke pemerintah pusat. Jadi bukan pendapatan asli daerah ya. Pajak penghasilan itu nanti akan dicatat sebagai pendapatan asli pemerintah pusat yang nanti akan masuk ke dalam APBN, bukan APBD. Kalau retribusi parkir APBD. Gitu. Berarti nomor 6 jawabannya adalah yang B. Pajak penghasilan. Karena pajak penghasilan itu nanti akan masuk ke pemerintah pusat. Kalau pajak reklame, ini termasuk ke dalam pendapatan asli daerah tingkat 2. Jadi gini teman-teman, ini kakak tambahin ya. Jadi terkadang soal itu dia ada yang menanyakan pembagian pajak untuk daerah tingkat 1 dan untuk daerah
tingkat 2. Kalau dia daerah tingkat 1, berarti ini setara dengan provinsi. Tapi kalau dia daerah tingkat 2, ini berarti setara dengan kota atau kabupaten. Nah, di soal tadi yang nomor 6, di sini kan ada pajak reklame, ada pajak kendaraan bermotor di pilihan C dan pilihan D. Pajak reklame ini masuk ke dalam pendapatan asli daerah untuk daerah tingkat 2. Jadi kalau teman-teman tahu kan papan reklame yang kalau teman-teman lewat tol suka ada papan gede-gede tuh yang gambarnya Raffi Ahmad sama Nagita Slavina sama Rafathar misalkan. Nah, pajak reklame itu kalau pajak itu ada di Kota Bekasi berarti masuknya nanti ke pendapatan bagi pemerintah Kota Bekasi. Tapi kalau reklamenya itu ada di Depok berarti nanti akan masuk ke dalam pendapatan pemerintah Kota Depok. Karena reklame itu adalah pendapatan bagi daerah tingkat 2. Nah, tapi kalau pajak kendaraan bermotor itu masuknya ke pemerintah daerah tingkat 1, provinsi. Berarti kalau pajak kendaraan bermotornya kita bayar di Depok, berarti bukan untuk pemerintah kota Depok, tapi untuk pemerintah provinsi Jawa Barat. Karena pajak kendaraan bermotor masuknya daerah tingkat 1. Gitu. Jadi beda ya. Nanti mungkin akan ketemu deh. Nanti variasi soal yang modelnya begini. Ada daerah tingkat 2-nya, ada daerah tingkat 1-nya. Kalau daerah tingkat 2-nya berarti setara kota atau kabupaten, kalau daerah tingkat 1-nya berarti setara dengan provinsi. Gitu. Berarti tadi jawabannya adalah pajak penghasilan. Karena ini nanti akan masuk ke pemerintah pusat. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan untuk nomor 6? Kak, aku mau nanya, Kak. Iya, boleh Monica. Kenapa? Tadi aku kurang denger yang tentang retribusi itu, Kak. Oh, bedanya retribusi sama pajak. Iya. Kalau pajak kan tadi bilangnya bersifat wajib. Kalau retribusi gimana, Kak? Oke. Kalau pajak tadi itu wajib dan hasilnya atau hasil dari pengumpulan pajak itu sifatnya secara tidak langsung. Jadi orang-orang udah bayar pajak nih, tapi uang yang dikumpulkan itu nanti dialokasikan untuk apa, itu kita nggak tahu. Bentuknya itu berubah dan fasilitas apa. Tapi kalau retribusi, kita bayar sesuai dengan fasilitas yang kita pakai. Contohnya adalah retribusi parkir. Kita bayar parkir misalkan 2.000. Yang bayar 2.000 itu cuma orang yang parkir. Kalau orang yang nggak parkir berarti nggak perlu bayar yang 2.000. Berarti fasilitasnya bisa kita nikmati secara langsung saat itu juga. Karena ketika kita bayar, itu jadi masuk ke dalam pendapatan pemerintah daerah, tapi fasilitasnya langsung kita nikmati saat itu juga. Beda dengan pajak tadi. Kalau pajak tadi kan kita nggak tahu, tapi kalau retribusi ini kita tahu. Sama kalau misalkan kita ke hotel. Hotel itu ternyata ada biaya retribusinya, misalkan dibebankan kepada pengunjungnya. Misalnya ya, ada hotel yang misalkan seperti itu. Berarti kita bayar retribusinya itu karena kita menikmati fasilitas di hotelnya tadi atau fasilitas hiburan tadi. Kalau yang nggak menikmati fasilitas hiburan berarti nggak perlu bayar retribusi gitu. Jadi retribusi itu dibayarkan dan saat itu juga fasilitasnya akan kita nikmati. Sementara kalau pajak enggak, kita bayar pajak fasilitasnya tidak langsung kita nikmati. Gitu. Kebayang nggak, Mon? Ya, Kak, udah paham. Oke, gitu ya bedanya. Makasih ya, Kak. Sama-sama. Oke, yang lain ada pertanyaan lagi? Boleh kalau ada pertanyaan untuk nomor berapa tadi? Nomor 6. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada kita lanjut ya. Kita lanjut lagi ke nomor 7. Oke, nomor 7 kakak boleh minta tolong sama Sari? Ya, Kak. Halo, Sar. Kakak boleh minta tolong nomor 7 dibacakan, Sar? Ya, Kak. Berkaitan dengan elastisitas agar penerimaan
atau total revenue, produsen mobil meningkat, dan ceteris paribus, maka Oke, nggak apa-apa, pilihannya nggak usah dibaca, nggak apa-apa. Elastisitas, tadi kakak udah bahas di awal, elastisitas itu ada di pelajaran kelas berapa? 10. 10, oke. Di kelas 10, termasuk ke total revenue ya. Total revenue itu juga masuk di pelajaran kelas 10. Biasanya itu nanti ada di teori perilaku produsen untuk konsep penerimaan. Nah, kita bahas dulu untuk elastisitasnya. Dalam soal yang dimaksud adalah pembahasan mengenai elastisitas, di mana nanti elastisitas yang teman-teman pelajari itu akan terdiri dari elastisitas harga yang menggambarkan hubungan antara harga dengan kuantitas, kemudian elastisitas pendapatan, hubungan antara pendapatan dengan kuantitas, dan elastisitas silang, hubungan antar barang. Jadi secara garis besar nanti teman-teman akan mereview kembali 3 elastisitas ini. Elastisitas harga, elastisitas pendapatan, elastisitas silang. Ini juga termasuk materi yang nggak pernah absen ya teman-teman. For your information aja, kalau di elastisitas ini bukan cuma teori tapi juga ada hitungannya. Nah itu suka-suka yang bikin soal. Kalau dia mau keluarin soal hitungan ya elastisitasnya kita hitung. Kalau dia cuma ngeluarin soal teori berarti cuma analisis aja. Nah, elastisitas yang memiliki hubungan kepada total revenue tadi atau total penerimaan adalah elastisitas harga. Nah, elastisitas harga itu jenisnya dibagi menjadi 5. Yang pertama ada yang elastis atau peka terhadap perubahan harga. Yang kedua ada inelastis, berarti lawannya elastis. Berarti inelastis itu tidak peka terhadap perubahan harga. Yang ketiga adalah uniter. Uniter itu diingat dari kata uni, satu. Jadi perubahan harga dengan perubahan kuantitas itu 1:1. Kalau harganya berubah 1%, berarti kuantitasnya berubahnya 1% juga. Kemudian elastis sempurna dan ada inelastis sempurna. Kalau elastis sempurna itu harganya tetap tapi kuantitasnya berubah-ubah. Harganya sama tapi ternyata kuantitasnya bisa naik, bisa turun gitu. Kalau inelastis sempurna kebalikannya. Harganya udah berubah-berubah tapi kuantitasnya nggak berubah. Tetap sama. Gitu ya. Oke, mobil termasuk ke dalam salah satu contoh barang mewah. Artinya, jenis elastisitasnya adalah elastisitas harga yang elastis. Barang yang elastis itu memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap perubahan harga. Contohnya adalah, misalkan, total revenue itu rumusnya adalah P dikali Q. P-nya itu adalah price atau harga, Q-nya adalah quantity atau kuantitas. Misalkan harganya pertama 10.000, yang minta ada 500. Berarti total revenue-nya berapa teman-teman? 10.000 dikali 500? 5 juta. Oke, 5 juta. Nah, ternyata si harga barang ini naik nih. Jadi 13.000. Yang tadinya orang minta sampai 500, ternyata sekarang yang minta langsung drop jauh dibandingkan dengan yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya 500, ternyata di sini cuma 100. Berarti jadi berapa total revenue-nya? 1.300.000. Oke, 1.300.000. Berarti kan harganya dari 10.000 jadi 13.000 gitu ya. Berarti harganya naik apa turun nih? Harganya naik. Harganya naik. Tapi total revenue-nya dari 5 juta jadi 1.300.000. Berarti TR-nya Turun.
Turun. Nah, ini berlaku untuk jenis elastisitas harga yang elastis. Kalau P-nya naik, berarti TR-nya turun. Berarti berlaku sebaliknya. Kalau P-nya turun, berarti TR-nya Naik. naik. Gitu. Nah, mobil yang dibahas di nomor 7 itu termasuk ke dalam barang yang sifatnya elastis. Berarti kalau harga mobilnya naik, maka total penerimaan dari hasil penjualan mobil akan turun. Kalau harga mobilnya turun, maka total penerimaan dari penjualan mobil nanti akan naik. Gitu. Berarti nomor 7 kira-kira jawabannya yang mana? Agar TR-nya naik. Harga mobilnya diturunin. Oke, betul. Karena tadi kalau harganya diturunin, orang langsung berbondong-bondong beli gitu ya. Jadi TR-nya nanti akan naik. Good. Jawabannya adalah yang C. Oke. Gitu, teman-teman. Ada pertanyaan sampai sini? Kak, boleh lihat pembahasannya nggak? Mau saya screenshot? Iya, boleh. Terima kasih. Nanti pasti teman-teman akan ketemu lagi dengan model soal kayak gini ya. Oke, karena terbatasnya waktu teman-teman, jadi kayaknya kita cukup bahas sampai nomor 7. Yang penting teman-teman sudah ada gambaran ya, bagaimana cara untuk menganalisisnya, bagaimana variasi soalnya, bagaimana materinya. Nah, nanti untuk pembahasan-pembahasan soal yang lain, teman-teman bisa buka lagi di YouTube-nya Bimbel SG, itu sama modelnya deh. Kayak gini. Proses-proses pembelajarannya nanti ada di situ semua video-video belajarnya. Kemudian ada juga di Instagram Bimbel SG-nya. Kalau teman-teman nanti follow, itu biasanya pasti akan ada update untuk video-video terbaru yang sudah masuk ke YouTube. Jadi biasanya tiap hari itu pasti diupdate deh. Bisa setiap hari atau 2 hari sekali ketika ada video yang baru diupload di YouTube, nanti akan diinfokan juga di Instagramnya Bimbel SG gitu. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan tentang SG, bisa hubungi nomor WhatsApp yang ada di sini ya, yang 085774042280 gitu. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan waktunya di hari Sabtu yang tidak terlalu cerah ini karena kayaknya mendung di luar ya. Terima kasih, mudah-mudahan teman-teman selalu sehat selalu, dijauhkan dari segala mara bahaya dan wabah penyakit. Salam untuk orang tuanya ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman semua. Kakak pamit. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Kak. Kak. Terima kasih, Kak.